Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin dan muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menjemput ajal kita masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu babut taubah. Bab taubat. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian definisi taubat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian syarat-syarat taubat. Ya, syarat-syarat bertaubat. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil-dalil ya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Quran surat apa? An-Nur ayat berapa? 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Kepada Allah. Ini perintah dari Allah, coba. Sampai kita bertaubat pun diperintahkan oleh Allah. Yang harusnya orang kalau taubat itu sadar sendiri. Oh iya, saya salah. Oh iya, saya ini. Tapi sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang berdosa, yang bermaksiat, yang jatuh bergelimpangan dosa, maksiat, untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Ini merupakan bentuk kepedulian, kasih sayang, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga apa? Allah senantiasa mengingatkan, wa tubu ilallah jami'an, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Karena yang namanya hamba Allah, orang beriman, tidak luput dari yang namanya dosa. Karena tadi dosa itu ada dosa kecil, ada dosa sedang, besar. Oke, kita mungkin terhindar dari dosa-dosa besar. Kita tidak berzina, tidak minum khamar, ya. Kita tidak bermaksiat, ya. Kita tidak musyrik misalkan, alhamdulillah. Tapi apa? Apakah kita selamat dari dosa-dosa kecil? Dusta, ya, jahil kepada teman dan seterusnya, ya, dan dosa-dosa kecil lainnya yang mungkin tidak terasa, padahal itu juga dosa, gitu loh. Maka apa? Ya kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena itu tadi manusia tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Maklum kalau salah itu manusia itu berbuat salah. Ya, karena apa? Itu tadi banyak lalai, pelupa. Tapi apa? Dengan kasih sayang Allah dan perhatiannya, Allah terus memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Salah satunya Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Orang yang bertaubat dia akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Berarti sebaliknya, orang-orang yang tidak bertaubat berarti apa? Lawannya untung apa? Rugi. Dan sebaliknya Allah mengatakan, orang yang bertaubat la'allakum tuflihun. Pasti loh. Di sini para ahli tafsir mengatakan la'alla fil asl litarji. La'alla itu ya. Itu pada asalnya untuk perkataan manusia itu untuk harapan. La'alla, mudah-mudahan, semoga. Ya. La'alla fulan solihan. La'alla fulan solihan. Semoga fulan ini ya menjadi orang soleh. Itu harapan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah sebuah kepastian. Bahwasanya apa? Orang yang bertaubat pasti mendapatkan keberuntungan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak bertaubat maka dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10. Quran surat apa? Nuh ayat 10. Apa itu? Allah mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, ya, istaghfiru rabbakum, mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yaitu Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia. Ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, seseorang berbuat zalim kepada kita, kemudian orang itu minta maaf kepada kita. Tapi karena kezalimannya itu susah dan sangat tidak bisa dilupakan, dia itu tadi sudah minta maaf kepada kita orangnya, tapi kezalimannya itu susah dilupakan. Kita berat untuk memaafkan secara ikhlas, itu berat. Maka kita terkadang memaafkan hanya sekedar di lisan. Ya udah, saya maafkan. Sekedar memaafkan hanya di lisan, karena saking beratnya kezalimannya kepada kita, rasanya itu wah perih sekali hati kita kalau kita mengingat-ingat kezaliman dia itu. Jadi kalau melihat orangnya, aduh nggak mau lagi. Lihat orangnya, nyebut namanya saja nggak mau. Kenapa? Mengingat kezalimannya kepada kita. Itu manusia. Masih ada rasa mengganjal ketika dia berbuat zalim, kemudian dia minta maaf. Tapi ada orang yang secara ikhlas maafkan, ya udah saya ikhlas maafkan. Ini orang yang luar biasa, hatinya itu bersih, ya. Ada orang yang ketika maafkan, aduh, udah hanya lisan dulu, nanti berjalanlah waktu. Tapi ketika teringat-ingat, itu ya, ganjil hati, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala maafkan, mengampuni dosa-dosa hambanya yang begitu banyak, bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, "Lau kana dzunubu ka'ananas sama, tsumma astaghfartani." Ya. Kemudian apa? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya. Kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit ketujuh sekalipun, ya, tsumma astaghfartani, kemudian kamu datang mohon ampun, bertaubat kepadaku, berubah, hijrah yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, berubah,
Bukan hanya tobat saja, tapi apa? Adanya perubahan amalan. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya bermaksiat menjadi taat, dan seterusnya. Adanya perubahan terus. Maka apa? Tsumma astaghfirni, kamu datang kepada mohon ampun, bertobat dengan adanya perubahan amalan. Kemudian apa? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Niscaya aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu meskipun setinggi langit, wala ubali, dan saya tidak peduli berapa dosamu, sebanyak apapun dosamu itu. Sehingga apa? Dosanya dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu. Allah tidak ada rasa mengganjal. Loh, tidak mengingat, oh kamu dosanya dulu segini, enggak, saya maafkannya segini aja. Enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ampunan maaf kepada hamba-hambanya, itu dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Maha mengampun. Maka kalau kita berbuat dosa, minta maaf kepada Allah, minta ampunan, istighfar, diampuni oleh Allah. Ya. Tapi dengan syarat-syarat taubat yang kemarin saya sebutkan, taubat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Oh, dipanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi, ya, taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha, yang sesungguh. Ini yang Allah minta. Ini yang Allah minta, dan ini yang akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat tadi. La'allakum tuflihun. Siapa mereka? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, dengan taubat yang sesungguhnya. Bukan taubat yang sembarangan, bukan taubat yang mainan, tapi taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an, dan insyaallah kita mulai besok ya akan membacakan hadis-hadis tentang babut taubah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.